Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Triantika, NPM 21901081113, kelas M3 mata kuliah Kewirausahaan Lanjutan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya tentang ide bisnis pembangunan kolam renang di NKKV. Yang pertama yaitu latar belakang, yaitu kolam renang merupakan salah satu tempat yang cocok untuk melepas penat, gerah, dan lelah. Setelah dari banyaknya kegiatan dengan berenang, kita akan merasa lebih bugar dan segar. Kolam renang juga merupakan objek wisata yang ramai dikunjung orang dari semua kalangan, baik orang dewasa, anak-anak, bahkan remaja. Jumlah pengunjung dapat meningkat setiap harinya, terutama di hari libur nasional dan akhir minggu. Namun, masih banyak pelaku yang membangun kolam renang dengan desain konsep yang biasa tanpa mempertimbangkan untuk menambahkan suatu inovasi yang membuat kolam renang menjadi berbeda dari kolam renang yang lainnya. Atau bisa juga dengan menambahkan fasilitas yang bisa memberi nilai lebih kepada kolam renang. Nah, konsep pengembangan kolam renang di NKKV mengarah pada konsep ekowisata. Dan secara geografis, letak NKKV ini sangat strategis karena tidak terlalu jauh dari pusat kota dan jalan antar kota. Yang kedua yaitu keuntungan dari pembangunan kolam renang di NKKV. Keuntungannya ada 4. Yang pertama yaitu kolam renang bersifat utuh, bisnis anti rugi, prospek cerah, dan membuka lapangan kerja baru. Untuk yang selanjutnya yaitu rincian finansial. Yang pertama, biaya pembuatan konstruksi kolam renang Simmer dengan luas 360 meter dikali harga per meter yaitu 6 juta sama dengan 2M 160 juta rupiah. Kemudian yang kedua, pompa yang digunakan merek Hayward ukuran 1 HP dibagi pompa Rp 11 juta ditambah dengan 10 juta 600 sama dengan hasilnya 21.600.000. Yang ketiga, untuk biaya perlengkapan kolam renang seperti air, inlet, pipa, skimmer, lampu, dan lain-lain sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk biaya treatment awal air kolam renang selama 1 bulan yaitu 1.300.000. Kemudian total biaya pembuatan kolam renang skimmer sampai jadi adalah semua total 2M 203.400.000 rupiah, termasuk harga borong sampai jadi. Baik, yang selanjutnya yaitu adanya relasi. Yang pertama, relasi membuatmu terlihat menonjol. Karena salah satu alasan utama mengapa relasi sangat penting di dunia kerja adalah karena bisa membuat kita menjadi lebih menonjol. Yang kedua, peluang untuk mendapatkan berbagai kesempatan baru, yaitu saat orang-orang mulai mengenal kita, maka mereka bisa saja membuka berbagai kesempatan baru untuk kita melewati relasi atau networking yang baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Networking merupakan kunci untuk pertumbuhan karir kita, karena melalui networking kita bisa mendapatkan informasi tentang pelatihan dan sertifikasi yang bisa membangun kepercayaan diri. Yang selanjutnya yaitu cara untuk branding. Yang pertama, karena lokasi yang strategis. Mengingat lokasi NKKV yang dekat dengan lalu lalang jalan raya, dapat dipastikan bahwa usaha kolam renang tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu pelayanan ramah. Pelayanan di NKKV juga sudah terbilang sangat ramah karena sudah memberikan pelayanan seperti satpam, petugas parkir, penjaga kantin, dan juga petugas penjaga pintu masuk kolam renang. Yang ketiga yaitu membentuk perkumpulan atau klub renang. Dengan diadakannya perkumpulan klub renang dapat membentuk pangsa pasar tersendiri dari bisnis kolam renang ini. Dapat diadakan juga lomba renang berkala antar sekolah dan mengundang para pelatih ahli sehingga orang yang tertarik dengan klub renang yang didirikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembagian hasil dengan NKKV. Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara gross profit sharing, di mana pembagian laba kotor ini dihitung dari pendapatan
atau keuntungan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dan yang kedua yaitu revenue sharing, yaitu hasil dari keuntungan yang berlaku sistem perbankan. Hasil ini belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi. Untuk yang selanjutnya yaitu penawaran kepada NK atau konsep kerjasama. Yang pertama yaitu memulai dengan visi dan misi bersama. Karena untuk menentukan visi dan misi usaha ini sebagai langkah pertama. Jika semua pikiran tidak mengarah ke arah yang sama, dengan cara yang sama, masalah pasti akan timbul. Dan maksud dengan visi adalah tujuan yang akan dicapai bersama. Dan misi adalah cara yang ditempuh agar visi tersebut menjadi nyata. Dan yang kedua yaitu memastikan harapan dan kebutuhan secara jelas. Membangun bisnis dengan orang lain sudah tentu memiliki kebutuhan tertentu yang sudah dipikirkan secara matang, seperti menjalin kerjasama untuk bisa mendapatkan modal. Dan yang terakhir yaitu membangun percaya diri. Dan yang terakhir, maaf salah Maggie ya, tolong di-cut. Dan yang terakhir yaitu membangun rasa percaya. Karena apa? Rasa percaya dalam tim dapat membuat semua anggota lebih leluasa dalam berkembang. Sekian hasil paparan dari tugas akhir saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.